Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya kita panjatkan kepadanya, karena tak terasa Allah Subhanahu wa taala sudah mengantarkan kita juga di pertengahan bulan Ramadan. Tentu setengah perjalanan yang sudah kita lewati ini menyisakan banyak sekali PR yang harus kita renungkan. Pun demikian harus kita jadikan ini sebagai pelajaran untuk kita semua. Terlebih jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, separuh perjalanan bulan Ramadan selalu menggugurkan banyak orang, di mana sebagian kaum muslimin sudah mulai berguguran. Semangat yang mereka bangun di awal Ramadan untuk qiyamul lail, di pertengahan ini masjid-masjid sudah mulai berkurang jumlah shafnya. Tilawatil Quran pun demikian. Semangat di awal dan pembuka bulan suci, tapi ternyata sepanjang perjalanan, hampir setengah perjalanan kita di bulan ini, sudah mulai berkurang lantunan ayat suci Al-Quran. Pun demikian dengan semangat-semangat ibadah yang lain. Tentu jamaah dirahmati Allah, kita tidak menginginkan diri ini yang penuh dengan dosa termasuk di antara mereka-mereka yang sudah mulai berguguran. Tapi ingat jamaah dirahmati Allah, ini seakan menjadi sunatullah yang tidak mungkin bisa ditolak. Ini adalah siklus tahunan di saat kita berada di bulan Ramadan. Hampir setiap bulan Ramadan pasti kita akan jumpai tipikal dan model manusia seperti ini. Maka oleh karenanya perjalanan kita masih setengah lagi. Tentu harapan kita setengah perjalanan ini kita bisa merasakan lebih, ibadah kita lebih kita tingkatkan, karena puncak dari segala kenikmatan di bulan Ramadan tidak di separuh pertama, namun di 10 terakhir yang nanti mudah-mudahan kita bisa mencicipinya. Oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini perlu kita tingkatkan doa kepada Allah. Perlu kita rutinkan permohonan kita kepadanya Azza wa Jalla, agar kita selalu diberikan, dikaruniakan oleh Allah istiqomah. Maka doa-doa yang perlu kita rutinkan, sebagaimana doa yang kita jumpai di dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa seperti ini perlu kita rutinkan. Jangan sampai semangat kita di awal, jangan sampai tekad kita di pembuka bulan Ramadan ternyata memalingkan kita dari tujuan pertama. Ternyata semangat kita semakin lama semakin kendor, ibadah kita semakin lama semakin berkurang. Rabbana la tuzigh qulubana, janganlah engkau palingkan, janganlah engkau jauhkan dari jalan kebenaran sebagaimana tekad yang sudah kita proklamirkan semenjak kita di awal bulan suci ini. Pun demikian dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, sebagaimana doa yang insya Allah banyak di antara kita yang sudah hafal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita menyadari bahwasanya manusia ini adalah makhluk yang amat lemah. Maka bukti lemahnya manusia ini, kita seringkali tidak kuat di dalam mempertahankan satu amalan ibadah.
Ramadan ini adalah contoh konkretnya. Padahal kita baru setengah perjalanan dan masih setengah perjalanan lagi. Tapi sebagaimana kita jumpai, saudara-saudara kita sudah mulai rontok dan berguguran. Maka ini adalah bukti konkret bagaimana lemahnya manusia. Maka di saat kita melihat fenomena seperti ini, sudah mulai lemah tekad dan semangat, kita berbanyak doa seperti doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, berilah pertolongan. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mampu, jamaah dirahmati Allah, untuk menjalani ibadah dalam kehidupan yang begitu berat ini. Maka kita butuh pertolongan dari Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, tolonglah kami. Turunlah bantuan untuk kami semua agar selalu dzikrika, untuk selalu dan senantiasa berzikir mengingatmu. Wa syukrika, dan agar senantiasa bersyukur atas segala nikmat-nikmatmu. Wa husni ibadatik, dan agar selalu mempertahankan ibadah-ibadah yang sesuai dengan sunnah dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah doa yang mulia. Sejatinya kalau kita melihat riwayat terkait doa ini, adalah sebuah wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Doa ini seharusnya kita rutinkan sebelum salam. Karena Nabi SAW pernah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, la tada'unna dubura kulli salatin, jangan sekali-kali engkau tinggalkan di penghujung salat. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, doa ini lebih layak dibaca sebelum salam daripada setelah salam. Meskipun memang ada silang pendapat di kalangan para ulama. Tapi Ibnu Qayyim mengatakan lebih afdol, lebih sempurna dibaca sebelum salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau mungkin dengan doa-doa yang lain. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha pernah menuturkan doa yang sering kali juga dirutinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala au ila ta'atik. Doa-doa seperti ini perlu, karena yang menjadikan manusia semangat, manusia itu kemudian mulai lemah semangatnya, lemah tekadnya, itu tidak luput dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati. Kadangkala orang semangat, kadangkala juga malas. Sebagaimana tatkala orang itu kafir sepanjang kehidupannya, di penghujung akhir kehidupannya Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk bisa merasakan Islam. Maka jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita meminta kepada Allah yang membolak-balikkan hati? Karena seluruh hati Bani Adam ini ada di antara jari jemarinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala punya kuasa yang sempurna untuk membolak-balikkan, karena menguasai seluruh hati Bani Adam. Makanya kita meminta kepada Allah, tsabbit qalbi ala dinik. Mudah-mudahan sholat malam ini tetap mampu kita jaga dan kita pertahankan. Pun demikian tilawatil Quran. Maka tidak hanya dijaga dan dipertahankan, kalau bisa kita tingkatkan. Karena layaknya seorang sprinter, atau mungkin barangkali seorang joki kuda balap, semakin mendekati garis finish, tentu mereka akan lebih bersemangat. Semakin mereka mendekati ujung dari target yang diinginkan, yang dicapai, tentu mereka akan semakin menaikkan tensinya. Maka pun demikian dengan kita. Kalau seandainya kita melihat saudara-saudara kita sudah mulai meninggalkan masjid-masjid, Ustaz, biarkan. Kita adalah orang-orang yang tentunya masih diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu untuk mempertahankannya, apalagi untuk meningkatkan, kuatkan sandaran kita kepada Allah dengan doa-doa yang tadi sudah kita sampaikan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan ini hampir semua kaum muslimin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat ketaatan. Makanya tidak sedikit di kalangan para ulama menyebut bulan Ramadan ini adalah
mawasimul khair, musim-musim kebaikan. Bagaimana tidak musim kebaikan? Karena bulan ini kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk berbuat apapun jenis dari ketaatan kepada Allah. Bila dibandingkan dengan bulan-bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Coba kita bandingkan. Sebelum datangnya bulan Ramadan hampir 11 bulan untuk bisa rutin sholat malam 11 rakaat, bahkan 1 rakaat ini saja seringkali kita tinggalkan. Tapi di bulan Ramadan ini subhanallah, sholat malam hampir rutin dan tidak pernah kita tinggalkan. Puasa misalnya, selalu ada 1001 alasan di luar bulan Ramadan. Tapi di bulan Ramadan ini subhanallah kita tak pernah mengeluh. Padahal pekerjaan sama kita lakukan. Pun demikian dengan tilawatil Quran jamaah dirahmati Allah. Di luar bulan Ramadan kita merasakan banyak sekali halangan, rintangan, meskipun itu berasal dari syahwat kita. Tapi subhanallah di bulan Ramadan ini kita diberikan kemudahan oleh Allah. Bahkan kita tak merasa malu lagi untuk membaca Al-Quran, membuka mushaf di tempat-tempat publik, di kendaraan umum, mungkin barangkali di tempat kita bekerja, entah di sawah, entah di pasar, atau mungkin di kantor. Seakan sudah tidak ada rasa sungkan sekali. Hal ini bandingkan di luar bulan Ramadan. Jangankan di tempat umum, di tempat publik, di rumah yakni saja kita jarang menyentuh Al-Quranul Karim. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, dengan adanya musim-musim kebaikan inilah, tentu kita sebagai seorang muslim harus cerdas, harus bijak, memilih dan memilah amalan-amalan dan ketaatan yang tentunya modalnya itu sedikit tapi membuahkan keuntungan yang berlimpah ruah. Itu adalah orang yang cerdas. Maka salah satu di antara bentuk kecerdasan seorang muslim jamaah dirahmati Allah, baik di luar Ramadan terutama dan lebih-lebih di bulan Ramadan ini, kita harus mencari peluang berbuat amal soleh yang sekiranya amal soleh itu bisa mendatangkan pahala berlimpah. Salah satunya jamaah dirahmati Allah, ketika kita berbuat amal soleh, ternyata malaikat ikut bergabung dengan kita. Malaikat ikut mendoakan kebaikan untuk kita. Tentu ini menjadi surplus bagi kita, karena kehadiran malaikat untuk mendoakan kebaikan untuk kita di saat kita berbuat amalan, ternyata amalan itu yang mendatangkan doa kebaikan dari malaikat. Amalan-amalan tertentu itu yang kemudian menarik minat malaikat untuk gabung dengan kita. Tentu ini akan menjadi peluang terbesar. Doa-doa malaikat akan segera diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Para ulama sudah menjelaskan jamaah dirahmati Allah, jangan remehkan doa malaikat. Karena malaikat ini adalah makhluk spesial, malakun muqarrab. Mereka tidak punya tugas, tidak punya job desk kecuali hanya beribadah kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ini spesial karena tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Bayangkan kalau seandainya kita punya murid, punya santri, atau punya anak kandung, nurutnya luar biasa, gak pernah bantah. Bahkan sebelum diperintah, dia segera sigap untuk melaksanakan rutinitas dan aktivitas hariannya. Kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pendidik pasti merasa bahagia dan senang. Bahkan seandainya si anak tersebut meminta sesuatu kepada kita, pasti kita akan prioritaskan. Kita akan segera kabulkan dan kita akan segera ijabahi keinginan. Karena apa? Selama ini dia tidak pernah berbuat buruk, bahkan tidak pernah melukai durhaka kepada kita. Itu antara manusia dengan manusia, yang dengan segala kekurangan dan keterbatasannya.
Apalagi kalau seandainya yang berbuat bakti itu adalah malaikat, di mana mereka tidak pernah sekalipun berbuat nista kepada Allah, tak pernah berbuat maksiat sekecil apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tatkala malaikat berdoa, pasti akan diprioritaskan doa-doa itu oleh Allah untuk segera diijabahi. Namun jamaah dirahmati Allah, disinilah pentingnya kita untuk menggali, mencari apa saja amalan-amalan yang bisa kita lakukan, dan itu menarik malaikat untuk gabung mendoakan kebaikan untuk kita. Tentu ini akan menjadi surplus bagi kita. Doa-doa malaikat akan segera diijabahi oleh Allah demi untuk kebaikan kita. Maka jamaah dirahmati Allah, di antara hal yang pertama, amalan yang bisa mendatangkan doa kebaikan malaikat itu adalah bertaubat nasuha. Selama ini kita sering bertaubat nasuha, tapi kurang menghadirkan malaikat di sekitar kita, bahwasanya orang yang bertaubat dengan tulus, dengan ikhlas, itu sebenarnya malaikat itu akan datang. Malaikat itu akan menghadiri, malaikat itu akan mendoakan kebaikan di saat kita mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita, di saat kita insaf, dan di saat kita bertaubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ghafir ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. 3 ayat inilah bukti konkret, sekali lagi bukti nyata bagaimana malaikat itu begitu bahagia banget ketika mendapati hamba-hamba Allah yang bertaubat nasuha. Langsung segera malaikat itu mendoakan, alladzina yahmiluna al-arsy wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir. Nah, di sini doanya malaikat. Selama ini memang kita kurang menyadari dan kurang menjiwai dan menghadirkan kehadiran malaikat. Padahal malaikat ini sendiri di dalam ayat ini, ayat yang ke-7, 8, 9, benar-benar sudah menyiapkan doa-doa terbaik bagi orang-orang yang bertaubat nasuha. Rabbana faghfir lilladzina tabu, ya Rabb, ketika melihat ada hamba Allah yang bertaubat, faghfir lilladzina tabu, segera ampuni dosa-dosa orang yang berbuat taubat. Wattabi'u sabilak, dan orang-orang yang selalu meniti jalanmu ya Rabb. Waqhim adabal jahim, dan jauhkanlah orang-orang yang bertaubat ini dari neraka jahim. Bayangkan jemaah dirahmati Allah, ini baru 3 doa yang dipinta oleh malaikat bagi orang yang bertaubat. Masih ada di ayat yang ke-8, Rabbana wa adkhilhum jannati adnillati wa attahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Subhanallah, doanya malaikat ini kompleks banget loh jemaah. Seumur-umur kita itu enggak pernah ya mendoakan begitu banyak untuk orang yang tidak ada hubungan kerabat, sanak, saudara, famili dengan kita. Sepertinya kita jarang atau mungkin barangkali nggak pernah mendoakan kebaikan untuk teman kita, untuk tetangga kita yang tidak ada hubungan famili. Malaikat ini nggak punya hubungan famili, kerabat, nasab dengan kita. Tapi giliran kita bertaubat nasuha, doanya malaikat banyak banget untuk orang-orang yang bertaubat. Ya Allah, segera ampuni dosanya. Ya Allah, ya jauhkan orang ini dari neraka jahanam. Di ayat yang ke-8, ya Allah, masukkan orang ini ke jannatin naim. Bahkan jamaah, tidak hanya kita orang yang bertaubat misalnya, bahkan malaikat itu meminta kepada Allah agar memasukkan orang yang bertaubat ke jannatun naim, ke jannatul aden. Pun demikian bersama dengan bapaknya, kakeknya, pun demikian dengan istrinya, pun demikian dengan anak keturunannya. Allahu Akbar. Sekali lagi jamaah yang dirahmati Allah, bandingkan dengan doa kita. Kita selama ini kalau berdoa itu adalah untuk kebaikan kita, atau paling tidak anak dan istri atau orang tua, mentok itu. Malaikat ini tidak, nggak tanggung-tanggung. Malaikat mendoakan untuk orang yang bertaubat agar
Orang yang bertaubat dimasukkan ke jannah beserta dengan bapak dan kakek buyutnya, berserta dengan dzurriyyah, anak keturunannya, bersama pula dengan istri-istrinya, subhanallah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ini yang perlu kita jiwai. Terutama di saat kita bertaubat taubatan nasuha, selalu ingat dengan kehadiran malaikat sebagaimana tertuang dalam surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat 7, 8 dan 9. Lantas ya nih jamaah, kalau kita menjiwai kehadiran malaikat, tentu taubat kita yang tulus ini insya Allah akan segera ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita akan segera dihapuskan karena dibantu oleh makhluk yang tidak pernah berbuat dosa dan maksiat, yaitu malaikat. Oleh karenanya ada sebuah kisah ini jamaah, dari seorang pakar ahli tafsir, Ibnu Atiyah. Ibnu Atiyah itu adalah seorang ulama besar biasa. Layaknya kita, kalau seandainya kita itu jamaah punya hajat, ya biasanya kita mencari ustadz, mencari kiai agar bisa didoakan. Sampai ketika kita mau melancong, kita mau keluar negeri misalnya, kita kadang-kadang juga mencari ustadz, kiai, kadang-kadang juga kakek-kakek kita sekaligus kita minta doa. Doakan ya mbah, doakan pak ustadz, saya mau ini, saya mau itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Atiyah pun sama. Ada seseorang yang datang kepada beliau meminta untuk didoakan, ud'ullah li wastaghfir li. Doakan kebaikan untukku wahai Ibnu Atiyah, karena aku merasakan engkau adalah orang yang soleh. Dia merasa dirinya kurang pede, makanya minta doa kepada orang soleh. Dan mintakanlah kepada Allah ampunan agar dosa-dosaku ini segera dihapuskan olehnya azza wa jal. Coba kita lihat jamaah yang dirahmati Allah, apa respon dan jawaban dari Ibnu Atiyah rahimahullah ta'ala. Beliau ternyata tidak langsung mengijabai, dia tidak langsung kemudian mengiyakan, ya sudah saya akan doakan, tidak. Tapi sebaliknya, Ibnu Atiyah mengarahkan kepada amalan yang lain. Ente kalau seandainya pengen dosa-dosamu segera diampuni oleh Allah, maka aku kasih solusi yang lain. Tub ilallah wattabi sabilah yastaghfiru laka khairun minni. Ada satu amalan, bahkan lebih baik daripada aku sekedar mendoakan untukmu. Apa itu? Segera engkau taubat dengan taubat nasuha, wattabi sabilak, dan ikuti petunjuk Allah, tinggalkan kemaksiatan, jangan diulangi, segera engkau tambah dan tingkatkan ketaatan kepada Allah. Pasti, kata dia, Ibnu Atiyah mengatakan pasti akan datang makhluk Allah yang memintakan ampunan untukmu, dan makhluk ini lebih afdol, lebih mulia daripada saya. Kalau Ibnu Atiyah, saya ini manusia yang masih punya banyak dosa. Barangkali doa-doaku terhalang oleh Allah gara-gara dosa-dosaku. Engkau kan melihat dari luar covernya saja, tapi engkau tidak tahu berapa dosa yang ada pada diriku ini. Bisa jadi doaku akan terhalangi dari diijabai Allah gara-gara aku tidak bisa meninggalkannya. Tapi kalau seandainya engkau bertobat dengan tobat yang tulus, pasti nanti akan datang makhluk Allah yang tidak pernah berbuat dosa, akan memintakan ampunan untukmu, dan makhluk ini lebih afdal, lebih mulia daripada aku. Kemudian beliau mengutip firman Allah di dalam surat Ghafir atau Al-Mu'min tadi, ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Ternyata makhluk tersebut itu adalah malaikat, jamaah. Maka jamaah dirahmati Allah, ini adalah amalan yang pertama. Maka tatkala kita sudah menyadari akan hal ini, di saat kita ingin bertaubat kepada Allah, hadirkan hati kita bahwasanya malaikat ini sedang mendoakan kebaikan untuk kita, agar kita semakin semakin yakin bahwasanya dosa-dosa kita di saat kita bertaubat nasuha segera
akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita akan dapat surplus tambahan yang lain. Karena malaikat yang tadi mendoakan banyak hal untuk kita. Ya, tidak hanya diterima taubat kita, tapi dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga bersama dengan orang-orang yang selama ini kita cintai, subhanallah. Yang kedua, di antara amalan yang lain jamaah dirahmati Allah yang bisa mendatangkan doa kebaikan malaikat itu adalah bersedekah. Bersedekah ya jamaah. Ya. Dalam hal sedekah ini perlu saya ingin jelaskan bahwasanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwa sedekah itu ada 3 cakupan. Yang pertama as-shadaqatu bil mal, sedekah dengan harta, baik itu dalam bentuk uang, baik itu dalam bentuk barang, misalnya wakaf, barang-barang yang dibutuhkan untuk masjid atau untuk tim media misalnya, atau mungkin dalam bentuk mushaf versi cetak tentunya, atau mungkin barangkali dalam bentuk makanan seperti bulan Ramadan seperti ini. Banyak yang tertarik untuk menyumbang bersedekah dalam bentuk makanan karena pahalanya sama dengan pahala dari orang yang kita kasih. Ini adalah jenis pertama, cakupan pertama ya nih jamaah. Akan tetapi sedekah itu tidak hanya pada cakupan pertama ini saja, tapi bisa jadi sedekah itu kita lewatkan dengan cakupan yang kedua, di mana Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan yang kedua itu adalah as-shadaqatu bin naf'i wal manfa'ah. Sedekah yang kedua itu bisa dengan tenaga, dengan manfaat, dengan energi kita. Mungkin masjid membutuhkan donasi untuk semen, renovasi biasa, butuh banyak hal. Tapi dia merasa dirinya nggak bisa ngasih apapun. Makanan untuk kulinya nggak bisa. Pun demikian barang nggak mampu. Apalagi dalam bentuk uang, ia pun masih membutuhkan dan masih banyak kekurangannya. Maka kalau kita melihat pos sedekah ini sebenarnya masih terbuka lebar. Kita bisa langsung turun tangan, ikut serta membantu kuli dengan tenaga kita, dengan energi kita. Karena ini juga memiliki makna yang sama dengan pahala apa? Sedekah. Jadi pos sedekah ini sebenarnya terbuka lebar. Ini baru 2 jamaah. Dalam bentuk barang, yang barang itu, harta itu bisa langsung dimanfaatkan. Atau yang kedua dalam bentuk manfaat. Salah satunya lewat tenaga kita, lewat energi kita. Apakah cuma ini kita bersedekah? Masih ada pos yang ketiga. Cakupan yang ketiga ini dianggap cakupan yang paling luas. Bahkan kalau seandainya ya kita enggan untuk bersedekah, benar-benar kita sudah mendolimi diri kita sendiri. Karena memang di depan kita ini banyak celah untuk kita bisa bersedekah. Yang ketiga kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, salah satunya itu adalah dengan akhlak yang mulia. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, ya, Nabi SAW pernah bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Bahwasanya senyummu yang tulus tentunya, engkau bisa menghibur saudaramu lewat senyummu, lewat tawamu, itu memiliki pahala yang sama seperti pahala apa? yakni sedekah. Bayangkan, semua akhlak yakni karimah yang luhur, perangai yang baik, itu sebenarnya dan sejatinya sudah mengandung pahala yakni sedekah. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, ma yusbihul ibadu, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan. Tidaklah ada satu hari yang berlalu, berarti menunjukkan setiap hari,
Pasti dan niscaya Allah akan menurunkan 2 malaikat. Malaikat yang pertama mendoakan kebaikan, malaikat yang kedua mendoakan keburukan. Ini yang kita bahas besok pagi ba'da subuh insyaallah. Malaikat yang pertama mendoakan kebaikan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah balasan yang setimpal kepada orang-orang yang sudah bersedekah berinfak pada hari ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah malaikat yang pertama. Ingat, kita harus ekstra hati-hati karena ada malaikat yang kedua. Malaikat yang kedua mendoakan keburukan bagi mereka yang enggan, mereka yang bakhil, mereka yang kikir tidak mau bersedekah. Padahal kita kembali lagi, peluang untuk bersedekah itu terbuka lebar di hadapan yani kita. Kita nggak bisa dengan barang, bisa dengan tenaga. Nggak bisa dengan tenaga pun, seandainya kita terbaring lemas di atas pembaringan karena sakit menaun, barang pun gak mampu, tenaga pun gak bisa, kita bisa berakhlak mulia dengan mendoakan kebaikan kepada saudaranya, tetap menyapa kepada orang yang menjenguknya. Subhanallah, kita secara tidak langsung sudah mendapatkan pahala apa? Yani sedekah dengan kategori yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah. Maka oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah amalan yang kedua. Dengan sedekah, baik dengan cara yang pertama, kedua maupun dengan cara yang ketiga, ternyata malaikat itu akan mendoakan yani kita. Bayangkan. Makanya ini yang menjadi sebab kenapa sedekah yang kita keluarkan itu selalu mendatangkan keberkahan. Bagaimana enggak berkah? Lawang kita dapat surplus tambahan doa kebaikan dari siapa? Malaikat. Malaikat langsung mendoakan, ya Allah, berikanlah ganti yang lebih baik. Balaslah dengan ganjaran yang berlimpah kepada orang yang bersedekah. Itu setiap hari. Maka ini menjadi renungan bagi kita semua. Apakah setiap hari ini kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan doa kebaikan dari malaikat? Ataukah malah sebaliknya? Kita termasuk di antara orang-orang yang ternyata mendapatkan ancaman doa keburukan dari malaikat waliyadzubillah. Taib. Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara amalan yang perlu yang kita perhatikan itu adalah bisa selalu mendapatkan shaf yang pertama dalam sholat berjamaah. Ya, ini mungkin sepele, atau pernah kita dapatkan bahwasanya di shaf yang pertama itu pahalanya berlimpah ruah. Iya, memang betul. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, seandainya manusia itu tahu, kaum muslimin memahami begitu banyaknya pahala yang sudah disiapkan oleh Allah di shaf pertama dan di dalam azan, pasti mereka akan berbondong-bondong berebutan meskipun mereka harus merangkak untuk bisa mendapatkannya dan menggapainya. Maka shaf pertama ini jamaah dirahmati Allah, ternyata orang-orang yang berada di shaf pertama ini mendapatkan sekali lagi surplus tambahan doa dari malaikat. Malaikat akan selalu berdoa sebagaimana sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas sufufil uwal." Malaikat diberikan instruksi oleh Allah untuk mendoakan kebaikan, dan itu jatahnya hanya orang-orang yang dapat shaf yang pertama. Maka hadis-hadis seperti ini jamaah yang dirahmati Allah yang memicu dan memacu banyak sekali para sahabat, para tabi'in, para tabi'in zaman dahulu. Kenapa sih mereka itu semangat untuk menjaga sholat jamaahnya, bahkan semangat untuk bisa meraih shaf yang pertama? Karena hadis-hadis seperti ini. Tentu mereka mengharap betul mendapatkan doa dari malaikat. Sekali lagi, karena doa malaikat itu mustajab. Doa malaikat yang tidak pernah berbuat dosa dan kemaksiatan itu peluangnya terbuka lebar, segera akan diijabahi oleh Allah. Makanya ini yang memacu para sahabat untuk selalu menjaga sholat berjamaahnya. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, ada seorang ulama
Muhammad ibnu Sama'ah misalnya, hampir selama 40 tahun. 40 tahun ini bukan waktu yang pendek, bukan durasi yang singkat. 40 tahun dia selalu mendapati takbiratul ihram bersama imam, subhanallah. 40 tahun. Takbiratul ihram bukan sekedar masbuk, takbiratul ihram. Tapi dia menyampaikan kecuali sekali ini saja. Saat itu ia dirundung kesedihan. Di saat ibunya meninggal, dia harus merawat jenazahnya, ngurusi ini itu, yang akhirnya dia ketinggalan takbiratul ihram. Sebagai gantinya dan ketinggalan juga sholat berjamaah, ia ganti jamaah dirahmati Allah dengan apa? Mengganti sholat malam berrokaat-rokaat hingga larut yakni malam sebagai gantinya. Tapi kita jangan melihat sekalinya. Selama 40 tahun jamaah, ini adalah waktu yang begitu panjang. Pun demikian ini juga terjadi pada Sa'id ibnu al-Musayyib. Selama 20 tahun misalnya, dia tidak pernah melihat punggungnya saudaranya. Selama 20 tahun. Ketika menjalankan sholat berjamaah, enggak pernah melihat punggung saudaranya. Artinya apa? Selalu di shaf pertama. Maka jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini sebenarnya adalah wali-wali Allah ya seperti ini. Orang-orang entah muda tua yang senantiasa mengejar yakni shaf pertama ini sebenarnya adalah wali Allah. Sekalipun mereka bukan pejabat teras, sekalipun mereka tidak dikenal oleh banyak orang, meskipun mereka tidak memiliki banyak pengikut dan followernya, meskipun mereka itu bukan seorang public figure misalnya, tapi orang-orang yang berada di shaf pertama yang rajin mendapatkannya adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan merekalah adalah orang-orang yang selama ini mendapat jatah ya dari doa kebaikan yakni malaikat. Subhanallah. Yang keempat adalah orang-orang yang senantiasa menutup celah di dalam shaf yang terputus. Dan alhamdulillah teman-teman kita sudah mulai mengerti salah satu sunnah ini. Mohon maaf, di beberapa masjid-masjid terutama di kampung-kampung biasanya kalau seandainya ada salah satu makmum yang kemudian batal, itu biasanya dibiarkan bolong, dibiarkan yakni ada renggang. Padahal jamaah dirahmati Allah, Nabi SAW pernah bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna alal ladina yasiluna as-sufuf. Malaikat akan mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang segera menyambung menutup shaf agar tidak ada renggang, tidak ada celah. Subhanallah. Maka kita harus apa jamaah dirahmati Allah? Sekali lagi menghadirkan malaikat. Kita ini sedang dibantu oleh malaikat. Di saat kita mendapatkan shaf pertama, malaikat sedang mendoakan kita. Subhanallah. Di saat kita mampu segera menutup yakni celah shaf yang bolong karena ditinggalkan oleh makmum yang batal atau punya udzur yang lain, secara tidak langsung kita pun akan mendapatkan doa kebaikan dari malaikat. Itu yang perlu kita hadirkan. Ini menjadi amalan yang keempat. Amalan yang kelima jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah orang-orang yang senantiasa meniatkan iktikaf di masjid setelah ia sholat. Ia tidak segera untuk meninggalkan masjid. Dimanfaatkan untuk berzikir, manfaatkan untuk baca Al-Quran, bahkan bisa dimanfaatkan untuk menunggu sholat yang lain melalui mendengarkan kajian. Alhamdulillah. Ba'da maghrib di beberapa masjid-masjid kita sudah banyak kajian-kajian rutin yang diselenggarakan. Secara tidak langsung subhanallah ini membuahkan banyak manfaat. Kita dapat ilmu. Yang lain mungkin orang apatis dengan kita, kasihan orang ini. Cuma duduk tok, kadang-kadang ngantuk 1 jam. Ya, seandainya ngantuk kita nggak dapat ilmu, tapi tetap niat kita yang tulus untuk datang meskipun dengan capeknya seharian kita bekerja,
malaikat tidak akan berhenti. Innal malaikata yusalluna ala ahadikum fi majlisin alladhi shalla fihi. Malaikat akan terus mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang apa jemaah? Yang sholat kemudian tidak segera beranjak. Dia selalu memanfaatkan zikirnya terlebih dahulu, kemudian membaca Al-Quran atau mungkin barangkali menyimak kajian di situ. Malaikat sepanjang kita di situ di masjid ini, meskipun pindah tempat gak ada masalah. Yang penting di tempat kita sholat di situ, malaikat akan berdoa untuk orang-orang tersebut. Allahumma arhamhu, Allahumma firlahu, Allahumma tub alaihi. Subhanallah. Tentu doa ini akan segera diampuni oleh Allah karena malaikat doanya mustajab. Malaikat akan mendoakan, ya Allah berilah rahmat kepada orang-orang seperti ini. Ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Subhanallah. Kita duduk meskipun sambil ngantuk-ngantuk, secara tidak langsung dosa-dosa kita akan rontok bi'idznillah ta'ala melalui bantuan dari doa malaikat. Wa tub alaihi. Seandainya ia bertaubat, terimalah ya Rabb taubatnya. Subhanallah. Maka oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah, di saat ini kita menunggu waktu sholat berikutnya dengan baca Quran, baca buku atau lewat kajian, sekali lagi kita rasakan sensasinya malaikat ini sedang hadir di tengah-tengah kita, sedang mendoakan kebaikan untuk kita. Subhanallah. Ini yang kelima. Adapun yang keenam jamaah yang dirahmati Allah, di antara amalan yang lain yang perlu kita hadirkan, ya, doa malaikat yang selalu menyertai kita tatkala kita itu mampu dan bisa menebarkan kebaikan, mengajarkan ilmu agama, berdakwah. Ternyata ini adalah amalan yang selain pahalanya berlimpah ruah, malaikat pun senang ikut serta sampai mendoakan kepada kita. Bahkan tidak hanya malaikat, dalam sebuah hadis semua ciptaan Allah ini akan ikut serta mendoakan kebaikan untuk para thalabul ilm, orang-orang yang menyebarkan dan menebarkan kebaikan. Innallaha wa malaikatahu wa ahlil as-samawat wal aradin. Allah, malaikat, penduduk langit, seluruh penduduk bumi, hatta an-namla fi jukriya, sampai hewan semut yang ada di lubangnya, di sarangnya, wa hatta lahut, sampai hewan yang ada atau ikan di laut dalam, mereka akan memintakan ampunan untuk kita. Subhanallah. Kepada siapa? Muallimin nas al khair, orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada saudaranya. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaatkanlah ya waktu luang kita yang begitu banyak di bulan Ramadan ini untuk mengajarkan hal-hal yang baik untuk anak kita. Saya yakin hampir semua pekerjaan kita di bulan Ramadan, baik yang formal maupun yang enggak formal, itu menuntut kita lebih banyak berinteraksi, bertemu, bercengkrama dengan anak dan istri kita. Itu yakin. Sekolah anak yani saja masuknya dia bahkan diundur, pulangnya dipercepat. Bahkan biasanya kita acuh tak acuh. Subhanallah, coba kita lihat bagaimana kebersamaan kita rasakan. Jam 3 bareng-bareng makan, gak pernah kita jumpai. Itu hampir setiap hari. Makanya ada kebersamaan di sini. Biasanya setelah sahur sholat bareng. Biasanya sendiri-sendiri, bapaknya kadang gak sholat, tapi subhanallah habis sahur bareng-bareng. Ba'da asar sudah kumpul lagi karena rata-rata asar sudah pulang semua. Siapapun yang bekerja asar itu sudah hampir semuanya sudah sampai di rumah. Alangkah indahnya buka bersama baik di rumah di masjid, ada kebersamaan lagi. Habis itu diajak bareng lagi sholat tarawih. Subhanallah, tidak akan kita jumpai kebersamaan antara anak dengan orang tuanya paling banyak kecuali di bulan Ramadan ini. Maka manfaatkanlah jamaah dirahmati Allah, tugas kita sebagai orang tua untuk apa? Menanamkan nilai-nilai kebaikan mumpung mereka di rumah. Mengevaluasi bagaimana sholatnya, bacaan di dalam sholatnya, evaluasi bagaimana wudunya. Ini penting loh jamaah. Jangan hanya evaluasi seakan-akan diserahkan ini tugasnya guru. Mumpung kita di rumah, ajak mereka. Mari ke
tempat yang wudu, suruh wudu satu-satu. Ini adalah tanggung jawab kita loh jamaah yang dirahmati Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Bacaan Al-Qur'annya bagaimana? Bacaan di dalam sholatnya. Ini bukan tugas ustadz, bukan tugas gurunya di sekolah. Secara tidak langsung ini adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dan apa yang sudah kita tanamkan kepada mereka, insya Allah sekali lagi semua alam semesta ini akan mendoakan kepada kita. Pun demikian jamaah dirahmati Allah, tidak hanya kita orang tua pendidik, bahkan kadangkala mungkin barangkali orang-orang yang ngajari TPA. Mungkin banyak orang yang memandang sinis, ya, mau cuma ngajari aba tak sak, ya. Tapi subhanallah, bisa jadi mereka nantinya mampu mengungguli melewati kita dalam hal pencapaian pahala. Karena mereka selama ini subhanallah, di saat mereka tulus mengajarkan anak-anak kecil di TPA, TPQ, malaikat, semua alam semesta, hewan pun demikian dengan penduduk langit semuanya seluruhnya. Ternyata mereka berbondong-bondong untuk mendoakan orang-orang seperti ini subhanallah. Maka jangan dianggap kecil, jangan mengkerdilkan peran para duat penyebar kebaikan, terutama adalah guru-guru TPQ atau TPA. Taib yang keenam jamaah dirahmati Allah. Di antaranya adalah dengan apa jamaah? Di antaranya itu adalah dengan menjenguk saudara kita yang sakit. Menjenguk saudara kita yang sakit, mungkin selama ini kita merasakan itu adalah hak saudara kita yang harus segera kita tunaikan. Memang betul Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hakul muslim alal muslim sit, itu ada 6. Dalam redaksi yang lain menyebutkan ada 5. Salah satunya wa idza marido fa'udhu. Kalau seandainya kita dengar saudara kita sakit maka segera dijenguk. Memang itu adalah hak saudara kita. Tapi siapa sangka ya nih jamaah, di saat kita menjenguk saudara kita yang sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma min muslimi ya'udu musliman ghadwatan illa yusalli alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya. Siapa sangka ya nih jamaah, dengan kita menjenguk saudara kita yang sakit, ternyata Allah mengirim di saat kita menjenguk di pagi hari 70.000 malaikat. Satu malaikat sudah cukup ya sebenarnya kalau dalam hitung-hitungan dan kalkulasi kita. Karena semua malaikat itu sama, doanya mustajab. Ini enggak satu, enggak dua. Berapa? 70.000 malaikat mendoakan dalam hadis sahih. Mendoakan bagi orang yang menjenguk saudaranya. Mulai semenjak pagi ia menjenguk, malaikat akan mendoakan orang itu meskipun dia sudah pulang ke rumah sampai sore hari. Sore hari nanti ada gantian lagi kloter berikutnya. Turun lagi 70.000 malaikat mendoakan bagi orang-orang yang menjenguk saudaranya di waktu sore atau malam. Malaikat ini akan berdoa hingga waktu pagi. Begitulah seterusnya, kloter ini akan berganti-ganti. Makanya sebagian ulama mengatakan jamaah dirahmati Allah, salah satu di antara waktu yang paling tepat selama tidak ada halangan, segera kita jenguk di waktu pagi. Kalau tidak ada larangan. Karena kalau seandainya saudara kita tinggal di rumah sakit, biasanya waktu pagi itu malah terlarang. Kalau seandainya di rumah dan tidak ada halangan, segera. Karena hal ini akan memperpanjang apa? Durasi walau malaikat untuk mendoakan kita. Kalau enggak segera pagi, ya kita tunda. Segera yani saja kita jenguk saudara kita di waktu sore. Karena apa? Akan memperpanjang durasi malaikat mendoakan kebaikan untuk kita. Dan di antara yang lain jamaah dirahmati Allah, ya, amalan yang bisa mendatangkan doa kebaikan yani malaikat itu adalah dengan mendoakan kebaikan saudara kita tanpa sepengetahuannya. Ya. Dan ini perlu kita hadirkan sekali lagi, malaikat ini sedang bersama dengan kita loh ini. Ya. Malaikat di saat kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita, malaikat sedang beserta dengan kita, membersamai kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna da'watal al-muslim mustajaba li akhi bi dhaghril ghaib. Wa inda ra'si malakun muwakkal."
Jadi di saat seseorang itu mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, mustajab. Ini termasuk doa-doa yang mustajab di saat kita mendoakan kebaikan. Jadi nggak usah dikasih tahu, itu lebih afdolnya. Nggak usah diekspos, ya, nggak usah dipasang sebagai status. Selain mustajab, kita lanjutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Wa inda ra'sihi malakun muwakkal. Ternyata malaikat menyertai orang yang mendoakan yang ini tadi. Apa tugas dan doa yang dipanjatkan oleh malaikat yang menyertai orang-orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya? Malaikat ini yang pertama mengamini, Allahumma amin. Jadi di saat doa-doa ini meluncur deras dari lisan kita, ya Allah, mudah-mudahan yakni saudara kita di Palestina misalnya, ya Allah Subhanahu wa taala turunkan kemenangan kepada mereka, Allah berikan kesabaran. Malaikat itu langsung kemudian yang pertama amin. Yang kedua apa ya nih jamaah? Malaikat ini mendoakan walaka bimithl. Engkau pun akan mendapatkan jatah yang sama sebagaimana doa-doamu untuk saudaramu. Maka tatkala kita mendoakan saudara kita, ya Allah mudah-mudahan saudara kita diberikan makanan yang cukup, secara tidak langsung malaikat ini juga mendoakan, ya Allah berilah makanan yang cukup juga kepada orang yang berdoa ini. Seandainya kita mendoakan saudara kita, ya Allah, ya mudah-mudahan saudaraku ini diberikan hidayah, maka malaikat walaka bimithal juga mendoakan, ya Allah berikanlah hidayah pula kepada orang yang sedang mendoakan saudaranya ini. Maka tidak sedikit di kalangan para ulama ada yang mengatakan, kalaulah kita punya hajat, punya keinginan dan punya impian yang mungkin barangkali berat kita lakukan, maka salah satunya yakni jamaah, segera doakan saudaramu dengan keinginan dan impian yang terasa berat bagi kita, karena disitulah ada rahasia besar malaikat akan turut mendoakan kepada kita. Sampai kalau seandainya kita itu pengen umroh, pengen haji Mojokerto berapa tahun? Berapa tahun masa penantiannya? 30 tahun, 25 tahun, kayaknya mustahil, nggak ada yang mustahil. Doakan ya di saudara kita yang berangkat haji, ya Allah mudah-mudahan saudaraku bisa cepat yani haji. Seandainya berangkat haji, mudah-mudahan ya Allah saudaraku ini bisa melaksanakannya ya dengan penuh khidmah, diterima hajinya, pulang ke tanah air dengan selamat. Tapi nggak usah diekspos agar kita dapat surplus tambahan malaikat. Malaikat mengamini. Yang kedua, walaka bimithal, insyaallah engkau akan mendapatkan jatah yang sama sebagaimana doa-doamu untuk yakni saudaramu. Adapun yang terakhir yakni jamaah, ini ada kaitannya dengan Ramadan, yaitu melaksanakan ibadah sahur. Nabi SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Allah dan malaikat itu akan selalu mendoakan bagi orang-orang yang sahur. Tapi para ulama menjelaskan tidak hanya orang yang sahur, orang yang menyiapkan sahur pun akan mendapatkan jatah doa dari malaikat. Makanya bagi para ibu-ibu gak usah berkecil hati. Seandainya terbukti misalnya ya sedang haid, ada halangan, gak bisa puasa, gak usah berkecil hati. Siapkan yakni saja makanan untuk suami dan istri dan anak-anaknya. Kita tetap mendapatkan doa kebaikan dari malaikat meskipun pada kenyataannya kita gak ikut makan sahur. Karena al-mutasakhirin ini juga kompleks, mencakup yakni seluruhnya. Inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dari amalan-amalan satu persatu yang sudah kita sampaikan ini, ya, setelah kita mengetahui dalilnya dan kita sudah mengetahui sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait kehadiran malaikat, maka di saat kita melakukan taubat nasuha, bersedekah, kemudian dapat soft pertama dan seluruhnya sampai sahur, ya, kita yakini malaikat ini sedang mendoakan kebaikan untuk kita. Semoga bermanfaat dan semoga insya Allah yang besok kita lanjutkan yang ibadah subuh, ya, amalan-amalan yang bisa mendatangkan doa keburukan dari malaikat. Ya, kalau ini kan doa kebaikan, besok pagi insya Allah kita akan membahas amalan-amalan yang bisa mendatangkan doa keburukan. Sebelum saya tutup, saya ingatkan diri pribadi dan para jamaah, yang pertama, jangan lupa untuk menjawab azan. Biasanya terlupakan. Yang kedua, ya, kita manfaatkan momentum ini untuk berdoa karena ini adalah waktu mustajab. Dan yang ketiga tidak kalah pentingnya, doakan kebaikan bagi orang-orang yang sudah berdonasi memberikan buka puasa untuk kita. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana, atau doa-doa yang lain. Semoga bermanfaat.
Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.